Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadi kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari buku Social Inequality Forms, Causes, and Consequences karya Carlos Harst terdapat beberapa pengertian ketimpangan sosial dari ahli, yaitu menurut Adrinov Acaniago mengatakan ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Sedangkan Jonathan Houghton menyebutkan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Artinya faktor yang disebabkan oleh individu karena rendahnya kualitas sumber daya manusia atau terdapat hambatan karena budaya malas, apatis, dan tidak etos kerja. Yang kedua itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi sehingga dapat membatasi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Lalu selanjutnya, ada ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi. Ini terjadi karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial antar masyarakat di suatu wilayah. Untuk faktor penyebabnya, yang pertama ada kondisi demografi. Kondisi demografi ini berkaitan dengan masalah kependudukan, dan ini pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jumlah penduduk. Misalkan penduduk kota lebih padat daripada penduduk desa, sehingga masalah yang sering terjadi itu lebih muncul di kota daripada di desa. Yang kedua ada komposisi penduduk. Ini dapat dilihat dari jumlah penduduk produktif dan yang tidak produktif. Lalu yang ketiga ada persebaran penduduk. Persebaran penduduk di Indonesia ini kan tidak merata. Contohnya misalkan di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini tuh menjadi magnet bagi warga Indonesia yang ingin mencari pekerjaan. Lalu berikutnya ada kondisi pendidikan. Kondisi pendidikan yang diterima oleh masyarakat desa dan masyarakat kota ini tuh berbeda. Kalau misalkan masyarakat desa itu masih dengan cara tradisional, sedangkan kalau misalkan masyarakat kota itu udah menggunakan cara modern. Berikutnya ada kondisi ekonomi. Jadi daerah-daerah memiliki sumber daya alam dan faktor produksi yang melimpah, pastinya akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan menjadi daerah yang lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam unggulan. Selanjutnya ada kondisi kesehatan. Jadi fasilitas kesehatan ini kan gak merata di setiap daerahnya. Ini tuh bisa menyebabkan tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat berbeda-beda. Lalu ada kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Selanjutnya ada kurangnya lapangan pekerjaan. Kan lapangan pekerjaan ini tuh memiliki pengaruh sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Tapi karena sempitnya lapangan pekerjaan, jadi tuh bisa meningkatkan jumlah pengangguran. Pengangguran ini terjadi karena yang pertama adanya rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, jumlah angkatan kerja yang tinggi. Yang ketiga, kurang percaya diri menjadi pencipta lapangan kerja. Dan yang keempat, minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada contoh-contoh ketimpangan sosial masyarakat di bidang ekonomi. Yang pertama, peradilan lebih memihak orang kelas atas dibandingkan orang kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Yang kedua, kurangnya fasilitas umum untuk orang-orang yang cacat mental. Yang ketiga, orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan lebih bagus pasti mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian lusuh. Yang kedua, ini ada ketimpangan budaya. Jadi ketimpangan budaya ini sendiri merupakan keadaan yang tidak seimbang di masyarakat karena adanya pertumbuhan budaya yang tidak sama. Biasanya ini akan dialami oleh seseorang yang beradaptasi pada lingkungan yang baru. Untuk faktor penyebabnya, yang pertama ada heterogenitas masyarakat. Jadi masih banyak masyarakat yang memiliki banyak keanekaragaman yang berbeda-beda di suatu masyarakat. Yang kedua, kurangnya kontak dengan budaya material masyarakat lain. Contohnya misalkan ada orang pendiam, dia tuh gak pernah keluar rumah dan selalu sendiri.
Jadi dia tuh nggak bakal tahu kalau misalkan terjadi suatu perubahan sosial. Lalu yang ketiga, kurangnya kemampuan daya pikir ketika harus menyesuaikan dengan perkembangan sosial. Contohnya, misalkan daya pikir masyarakat di desa itu pasti berbeda dengan masyarakat yang ada di kota. Lalu yang keempat, adanya hambatan-hambatan terhadap perkembangan. Contoh ketimpangan budaya yang ada di masyarakat yang pertama, penguasaan teknologi informasi. Jadi masyarakat di desa ini kan menggunakan teknologi informasi kayak komputer, handphone, itu masih belum optimal gitu. Mereka menggunakannya hanya untuk sebatas memberi informasi melalui SMS ataupun telepon. Sedangkan masyarakat di kota sudah terbiasa dengan menggunakan smartphone, komputer, dan laptop untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga masyarakat di kota ini lebih dinamis dan cepat untuk mendapatkan informasi yang lebih aktual. Contoh lainnya ini ada perbedaan tata nilai masyarakat di desa dan di kota. Untuk masyarakat di desa ini, mereka masih memegang teguh nilai keagamaan, nilai budaya, nilai tradisi, kebersamaan, kegotong royongan, dan mereka juga cenderung sulit untuk berubah atau menerima hal-hal yang baru. Sedangkan masyarakat di kota ini sangat individualisme. Mereka hedon dan mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi. Dan juga mereka sangat terbuka terhadap adanya perubahan. Oke, selanjutnya ada ketimpangan sosial di masyarakat dalam bidang politik, di mana contohnya ada terdapatnya dominasi ekonomi antar negara maju terhadap negara lainnya yang berdampak pada dominasi bidang politik itu sendiri. Sebagai contoh kan misalnya Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat dikenal sebagai negara adidaya yang sebagai negara superpower, dan di mana Amerika itu memberikan pengaruh pada negara-negara lain dari segi kebijakan internasional yang ditetapkan oleh Amerika. Nah, selanjutnya ketimpangan sosial di masyarakat dalam bidang pendidikan. Di sini biasanya disebabkan oleh masih adanya paham atau jalan yang berbeda dari kalangan keluarga maupun keluarga mampu maupun tidak mampu. Dampak tersebut biasanya antara lain tuh yang pertama ada lingkungan sekolah yang tidak berkualitas, terus ada yang kedua itu ada kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat khususnya yang kurang mampu. Yang ketiga itu ada kualitas lulusan yang kurang memadai, dan yang keempat itu adalah fasilitas yang tidak sama yang diterima oleh siswanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah atau dampak negatif yang timbul akibat adanya ketimpangan sosial. Nah, masalah-masalahnya dapat dilihat ada kriminalitas, kemiskinan, kemerosotan moral, timbul kecemburuan sosial, pengangguran, dan masih banyak lagi yang tidak tertulis di sini. Secara umum kan ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di masyarakat yang bisa dari status sosial atau status ekonomi atau lain-lainnya. Jadi, hal-hal itu bisa menimbulkan kemiskinan, pengangguran, kemerosotan moral, akibat berbedanya status sosial, ekonomi, dan lain-lain yang bisa menjadi dorongan terjadinya kecemburuan sosial dan kriminalitas. Selanjutnya ada upaya atau cara mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu adalah dengan peningkatan kualitas penduduk. Keanekaragaman yang dimiliki dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia ternyata juga dapat mempengaruhi timbulnya ketimpangan sosial. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas penduduk sangat penting untuk mengurangi tingkat ketimpangan sosial. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas penduduk yaitu: yang pertama, dengan memperbaiki atau meningkatkan kualitas pendidikan, di mana faktor kualitas pendidikan juga menjadi faktor terjadinya ketimpangan sosial. Kemudian, itu dengan cara memperbaiki atau meningkatkan kualitas serta fasilitas kesehatan, baik dalam hal tenaga medis maupun pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang terakhir, itu dengan menciptakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi, maupun pengarahan terhadap masyarakat. Tadi itu adalah upaya dalam peningkatan kualitas penduduk. Kemudian ada juga upaya menurunkan ketimpangan sosial dengan cara mobilitas geografis. Upaya mobilitas geografis bertujuan untuk mengendalikan jumlah penduduk pada suatu daerah, karena mobilitas geografis itu erat kaitannya dengan perpindahan penduduk. Keadaan ini sebagai suatu upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial lewat pemerataan penduduk dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kepadatan penduduk pada suatu daerah yang mempengaruhi timbulnya kesenjangan sosial. Jadi untuk mengatasi ketimpangan sosial, salah satunya itu contohnya bisa dari transmigrasi, di mana penduduk yang padat di wilayah kota berpindah ke wilayah yang kurang penduduknya atau lebih sedikit penduduknya. Dengan cara itu, kita dapat mengurangi tingkat ketimpangan sosial. Kemudian, cara ketiga ada menciptakan peluang kerja. Selain pemerataan penduduk, penciptaan peluang kerja juga dapat menghindari ketimpangan sosial. Karena biasanya di wilayah atau negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi, maka jumlah pengangguran, kurangnya peluang pekerjaan itu juga otomatis tinggi. Dan itu bisa menimbulkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menciptakan peluang kerja, salah satunya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan itu tidak hanya dari masyarakat, namun pemerintah itu juga harus berperan. Upaya pemerintah itu seperti menyediakan pelatihan dan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, dan meningkatkan keterampilan serta kualitas sumber daya manusia agar secara merata.